Yesus. Amin, amin, amin. Kami yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Sebelumnya kita mau ngapain ya? Kita nyanyi dulu mungkin ya. Kemarin kita sudah belajar bernyanyi profil belajar Pancasila. Masih bisa? Masih. Masih ingat syairnya? Masih. Kalau tidak ingat di buku ada, silakan dibuka. Yuk, berdiri, berdiri. Siap ya? Sudah belajar tentang sila-sila Pancasila ya. Ada berapa sila Pancasila? 5. Ada 5. 1 apa? 2 3 Persatuan Indonesia 4 kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Nah, anak-anak pernah tidak kalian terpikirkan siapa ya yang membuat Pancasila itu? Ada yang tahu? Siapa ya yang merumuskan Pancasila itu? Jawaban? Pak Soekarno. Ada lagi? Jujur? Muhammad Hatta. Siapa lagi? Ada yang tahu? Nah, kemudian hari ini kita akan belajar tentang siapa sih yang membuat Pancasila, siapa sih tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila, kemudian bagaimana ya karakter mereka itu sehingga kok bisa mereka itu menciptakan Pancasila yang sehebat itu. Hebat gak kira-kira Pancasila itu? Kenapa Pancasila itu hebat? Ayo, kenapa Pancasila itu hebat? Kalian tadi bilang Pancasila itu hebat. Kenapa kok hebat? Karena apa? Menjadi pedoman hidup siapa? Bangsa Indonesia. Tidak hanya satu orang loh, tidak hanya satu kelompok, tidak hanya satu desa, satu kabupaten, tapi satu negara. Bayangkan betapa
dalam hati, halaman 152 sampai 154. Silakan dibaca dengan cermat, dengan teliti. Nanti akan ditanya sama Bu. Oke? Ya, silakan dibaca. Sudah selesai semua bacanya? Sudah. Berarti tahu isi bacaannya ya? Coba. Siapa yang bisa menceritakan kembali apa isi bacaan dari halaman 152 dan 105 sampai 154? Silakan. Ayo. Apa ya isi bacaannya tadi? Apa isinya? Tentang teladan perumus Pancasila. Dari bacaan tadi, siapa tokoh yang ada di bacaan itu? Siapa? Soekarno dan Muhammad Hatta. Kalau dari bacaan tadi, bagaimana ya karakter tokoh Bapak Soekarno itu? Ayo, Pak Karno, Pak Soekarno itu biasanya dipanggil Pak Karno gitu ya, anak-anak. Jadi bagaimana karakter Pak Karno ya? Berani. Ada lagi? Apa? Berjuang. Terus apa lagi? Yang keras, suaranya yang keras. Apa lagi? Apa lagi? Berani. Kemudian berjuang. Apa lagi ya? Ada lagi? Ada enggak? Ya? Pintar, betul. Kemudian kalau tokoh Bapak Muhammad Hatta, Bapak Hatta, ayo, bagaimana karakternya? Idealis, siapa? Pintar, ada lagi? Ya, Airin? Ahli. Ya, baik, itu adalah gambaran sekilas. Nah, nanti kita akan lihat sebenarnya bagaimana ya mereka itu. Nah, anak-anak, sebetulnya yang merumuskan Pancasila itu gak cuma 2 orang. Nabi berapa? 9. Dinamakan apa? Dinamakan Panitia 9. Nah, siapa saja sih yang disebut Panitia 9? Kita lihat ya. Nah, baik. Ini adalah anggota Panitia 9 selain Pak Soekarno dan Pak Hatta. Ada Bapak Muhammad Yamin. Kemudian ada Pak Ahmad Subarjo, ya. Kemudian ada juga Pak Abdul Kahar Muzakir. Kemudian ada Pak A.A. Maramis, ada Kiai Haji Wahid Haji. Kemudian ada Haji Agus Salim dan R.R.D. Kusno Cokro Sujoso. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila sehingga bisa menjadi pedoman bangsa Indonesia. Bagaimana cara mereka merumuskan atau bagaimana pada suasana pada saat itu? Kita lihat. Kita akan melihat sejarah bagaimana para tokoh ini merumuskan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pembentukan BPUPKI. Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami Riko. Secara resmi, BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Pancasila tadi pasti mempunyai karakter-karakter yang berbeda, ya Nana ya. Tapi mereka punya satu kesamaan tujuan. Tujuannya adalah membuat pedoman yang bisa dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Bayangkan saja, bayangkan jika
bangsa Indonesia ini tidak punya Pancasila, apa yang akan terjadi kira-kira? Apa yang akan? Pertengkaran. Ada lagi? Yang kira-kira terjadi apa ya? Yang mungkin hari ini yang akan terjadi apa kira-kira? Pertengkaran tadi sudah. Kemudian apa? Apa Jas? Perselisihan suku. Terus? Penjajahan. Ada lagi? Ada lagi? Ya Pak? Perang antar suku. Ada lagi? Perang agama. Ada lagi? Ya? Jason? Sebagai dasar itu. Jadi akan terjadi banyak hal yang tidak menyenangkan, ya. Satu, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang punya banyak suku, banyak bahasa, banyak agama. Seandainya Pancasila tidak dipegang dengan teguh, maka yang terjadi apa? Akan saling perang antar suku, merasa bahwa sukunya yang paling hebat. Setelah ini, Bu Sulis akan beri tugas, yaitu kerja kelompok. Kelompoknya yang mana? Yang kemarin maju menyanyikan profil belajar Pancasila. Oke? Nah, apa yang harus dikerjakan? Di halaman 155. Buka halaman 155. Ayo berdiskusi ya. Silakan nanti anak-anak berdiskusikan berdasarkan bacaan yang ada di bawahnya. Karakter-karakter apa saja sih yang dimiliki oleh para perumus Pancasila? Boleh kalian lihat dari halaman 152 sampai yang halaman 155 yang di atas kotak ya. Jawabannya nanti ditulis di dalam kotaknya sendiri. Semua anggota kelompok menulis, tidak hanya satu orang. Nah, nanti berarti kemarin ada berapa kelompok ya? 5 ya? Ada 5 kelompok. Masing-masing kelompok harus maju untuk membacakan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Paham? Nanti kerjanya di luar seperti kemarin ya. Baik, masih ingat kelompoknya? Ya. Baik, silakan disiapkan buku cetaknya sama alat tulisnya. Boleh bekerja di luar. Kita sepakati waktu pekerjaannya 15 menit, oke? 15 menit. Setelah 15 menit kita masuk ke kelas, kemudian kita presentasi per kelompok. Paham? Ya, paham tidak? Paham. Baik, silakan dikerjakan. Tulis yang rapi, ya. Ayo, berdiskusi, bukan ngomongin yang lain. Ayo,
cinta tanah air. Kemudian apa lagi? Idealis ya. Mereka adalah tokoh-tokoh yang idealis. Punya pemikiran yang jelas. Tidak gampang goyah ke sana ke sini. Tidak gampang dipengaruhi oleh orang lain. Apalagi pengaruh-pengaruh yang negatif. Dari hasil diskusi yang sudah kalian lakukan tadi, ada beberapa karakter teladan Pancasila yang bisa kalian teladani. Contoh, apa saja? Yohan? Persatuan. Ada lagi? Apa tadi? Apa tadi? Nilai-nilai apa saja tadi? Bermusyawarah. Ada lagi? Berjuang. Ada lagi? Semangat. Berani. Bersatu. Menjadi teladan. Ya. Ya, berkorban. Yang satu lagi yang penting yang penting. Cinta tanah air. Cinta tanah air. Nah, coba kalian kembalikan kepada diri kalian sendiri. Kalian bayangkan, sudah belum ya aku melakukan atau meneladani karakter-karakter para perumus Pancasila tadi di sekolah, di rumah, dan juga di lingkungan yang lain. Sudah atau belum? Siapa yang sudah melakukan atau yang sudah meneladani karakter-karakter tadi? Berani? Siapa yang berani? Siapa yang berani? Oh, tidak semua berani ternyata ya. Siapa yang cinta tanah air? Nah, siapa yang rela berkorban? Ya, banyak ya. Oh, ada yang tidak rela berkorban ternyata. Oke, nggak apa-apa. Baik, silakan turunkan tangannya. Nah, baik. Nah, sekarang Bu Sri mau tanya. Pada saat berdiskusi tadi, ada yang merasa kesulitan tidak? Ada. Salomo, apa mau? Temannya nggak mau diajak berdiskusi nih kak. Namanya yang menjawab hanya sedikit, biasa. Ya, diganti-ganti jawabannya. Nah, berdiskusi itu gampang nggak anak-anak? Nggak gampang. Karena apa? Bermusyawarah itu memerlukan atau untuk menemukan satu keputusan melalui tukar pendapat, berbicara. Kalau namanya bermusyawarah itu pasti harus ngomong, jangan diam saja. Tapi tidak apa-apa, nanti lain waktu, yuk kita perbaiki lagi ya. Namanya berdiskusi, kerja kelompok, semua harus bekerja. Tidak hanya satu orang yang kerja, begitu. Semua harus saling memberikan pendapat, saling bertukar pikiran, memberikan ide, gitu ya. Baik, senang tidak hari ini? Ada yang merasa sedih hari ini? Coba yang merasa senang tepuk tangan. Yang merasa sedih tepuk tangan. Oh, ada Kevin yang sedih. Sedih nggak? Oh, enggak. Baik. Ya, baik anak-anak. Materi PP hari ini selesai. Nanti di rumah kalian bisa saling bercerita sama mama sama papa. Coba sih, mama papa tahu nggak ya yang rumus Pancasila itu siapa saja gitu. Coba kalian tanya. Kalau nggak tahu, kalian beritahu, begitu ya. Berdiskusi. Papa mama pasti tahu biasanya, ya. Terus tanya sama papa, Pak, dulu gimana sih ya waktu Pak Karno itu membuat Pancasila atau merumuskan Pancasila? Jadi saling bercerita. Bisa ya? Bisa ya. Nanti silakan tanya sama mama. Oke? Baik. Ya, ya kan harus nanti. Ya. Baik. Anak-anak, materi hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih sudah belajar bersama dengan baik. Nanti kita akan materi berikutnya adalah masih tentang Pancasila. Ya. Minggu depan kita sudah mulai ESA. Silakan mulai belajar. Jadwal ESA akan bisa kemudian. Baik. Terima kasih.